Fungi adalah kelompok makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Jamur atau fungi banyak ditemukan di sekitar kita. Jamur tumbuh subur terutama di musim hujan karena menyukai habitat yang lembab. Akan tetapi, jamur juga dapat ditemukan hampir di semua tempat di mana ada materi organik. Jika lingkungan di sekitarnya mengering, jamur akan menjalani tahapan istirahat atau menghasilkan spora. Jamur memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung selulosa, tapi karbohidrat kompleks, termasuk kitin, mannan, glukan. Yang ketiga, tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Jamur. Beberapa ahli mikologi membagi jamur menjadi dua kelompok, yaitu kapang atau mold dan khamir atau yes. Kebanyakan jamur termasuk dalam kelompok kapang. Tubuh vegetatif kapang berbentuk filamen panjang, bercabang seperti benang. Disebut hifa. Hifa akan memanjang dan menyerap makanan lalu membentuk jaring-jaring benang kusut disebut miselium. Beberapa hifa bersifat senositik, artinya hifa-hifa tidak terpisah dalam ruang-ruang atau sel, tapi membentuk sebuah sel raksasa berinti banyak. Sedangkan jamur dalam kelompok khamir bersifat uniseluler atau berinti satu, bentuknya bulat atau oval. Jamur dalam kelompok ini, khamir ini penting dalam pembuatan roti dan makanan fermentasi. Selanjutnya, reproduksi jamur. Fungi berkembang biak dengan dua cara, yakni secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan seksual dilakukan dengan peluburan dua hifa yang membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi tubuh buah. Sementara itu, perkembangbiakan aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora, bertunas atau fragmentasi hifa. Adapun sebagian besar jamur reproduksi dengan yaitu sel reproduktif yang tidak motil. Spora biasanya dihasilkan oleh hifa aerial yang terspesiasi. Ada tiga bentuk struktur reproduktif pada jamur, yaitu gametangium, sporangium, dan conidiophore. Gametangium adalah struktur tempat pembentukan gamet. Sporangium adalah struktur tempat dibentuknya spora. Conidiophore adalah hifa terspesiasi yang menghasilkan spora. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. B. Klasifikasi jamur. 1. Zygomicota. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Zigospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametagium yang sama atau berbeda. Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Zygomicota merupakan kelompok utama yang penting untuk membentuk mikoriza atau simbiosis jamur dengan akar tanaman. Anggota Zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai sapoid. A. Struktur tubuh. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat. Hifanya bersifat senositik serta ditemukan hanya pada saat sel bereproduksi. Salah satu contoh Zygomicota yang penting adalah Rhizopus stolonifer. Jamur ini biasanya tumbuh pada roti dan makanan lain. Miselium pada Rhizopus mempunyai 3 tip hifa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stolon, hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya roti. Yang kedua, rhizoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Yang ketiga, ada sporangiophore, hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium membulat di ujungnya. B. Cara reproduksi. Zygomicota dapat bereproduksi secara seksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual adalah dengan spora non-motil yang dihasilkan oleh sporangium. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan konjugasi. Peranan. Beberapa spesies Zygomicota bermanfaat dalam pembuatan makanan. Misalnya Rhizopus oreaceae untuk membuat tempe dan Mucor javanicus terdapat dalam ragi tape. 2. Ascomycota. Ascomycota bercirikan talus yang terdiri atas miselium bersekat. Reproduksi seksualnya membentuk askospora di dalam askus.
Ada yang hidup sebagai saproba dan ada yang hidup sebagai parasit yang menimbulkan banyak penyakit pada tumbuh-tumbuhan. Pada reproduksi aseksualnya dihasilkan spora conidium yang terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Kecuali pada beberapa kelompok kecil, pada umumnya askus dibentuk di dalam tubuh buah yang disebut askokarp atau askoma. Bentuk askusnya ada bermacam-macam, antara lain A. Askus tanpa askokarp. B. Askus yang askokarpnya berbentuk seperti mangkok disebut apotesium. C. Askus yang askokarpnya berbentuk bola tanpa osteolum disebut kleistotesium. D. Askus yang askokarpnya berbentuk botol dengan leher dan memiliki osteolum disebut peritesium. Adanya bermacam-macam askus tersebut digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas. 3 kelas itu antara lain Hemiascomycetes, Plectomycetes, dan Pyrrhonomycetes. A. Hemiascomycetes. Kelompok jamur ini tidak membentuk askokarp dan tidak memiliki hifa. Tubuhnya terdiri atas sel bulat atau sel oval yang dapat bertunas atau berkuncup sehingga terbentuk rantai sel atau hifa semu. Pada reproduksi aseksual, dinding sel menonjol keluar membentuk tunas kecil. Dengan membesarnya tonjolan ini, sitoplasma dari sel induk mengalir ke dalamnya lalu menyempit pada bagian dasarnya. Nukleus di dalam sel induk membelah secara mitosis dan satu inti anak bergerak ke dalam sel tunas tadi. Sel anak dapat memisahkan diri atau tetap melekat sambil melangsungkan pertunasan lebih lanjut bersama-sama sel induknya. Dengan demikian, terbentuklah koloni. Perkembangbiakan seksual terjadi jika keadaan lingkungan tidak sesuai untuk bereproduksi secara aseksual. Sel kamir dapat berfungsi sebagai askus. Nukleusnya dapat diploid dapat melangsungkan pembelahan meiosis sehingga terbentuk 4 sel haploid. Lalu dinding sel melindungi inti-inti bersama sitoplasma yang berasal dari sel induk dan pada akhirnya terdapat 4 askospora haploid. Salah satu contoh kelas Hemiascomycetes adalah kamir dari spesies Saccharomyces ragi. Beberapa jenis Saccharomyces antara lain sebagai berikut. Saccharomyces cerevisiae disebut kamir roti atau kamir bir, juga disebut kamir raja, yang berguna dalam pembuatan roti dan alkohol. 2. Saccharomyces tuak mengubah air nira legan menjadi tuak. 3. Saccharomyces ellipsoideus untuk menfermentasikan buah anggur menjadi anggur minuman. Tidak semua ragi bermanfaat bagi manusia. Beberapa spesies dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Contohnya Candida albicans, penyebab penyakit sariawan, penyakit mulut dan kerongkongan, serta menyebabkan keputihan. Plectomycetes. Plectomycetes adalah takson kelas dalam Ascomycota yang bercirikan adanya askokarp berbentuk bola yang disebut kleistotesium. Kelompok ini ada yang hidup sebagai saproba, parasit, atau hiperparasit. Jamur yang termasuk kelas Plectomycetes diantaranya adalah Aspergillus dan Penicillium. 1. Aspergillus. Aspergillus hidup sebagai saproba pada bermacam-macam benda organik seperti pada roti, daging yang sudah diolah, butiran padi-padian, dan kacang-kacangan. Koloninya berwarna abu-abu, hitam, kuning, dan coklat. Aspergillus hidup subur pada lingkungan yang lembab dan kurang cahaya matahari. Jenis-jenis Aspergillus antara lain sebagai berikut. A. Aspergillus fumigatus bersifat parasit yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan unggas. B.
Aspergillus flavus, penghasil aflatoksin yang diduga sebagai penyebab penyakit kanker hati, banyak terdapat pada kacang tanah yang sudah tengik dan makanan yang dibuat darinya. C. Aspergillus niger membuat asam sitrat. D. Aspergillus oryzae merombak zat pati dalam pembuatan minuman alkohol. E. Aspergillus nidulans, parasit yang pada telinga yang menyebabkan automikosis. Aspergillus sojae untuk pembuatan kecap. 2. Penicillium. Kapang ini bersel banyak dan mempunyai miselium bersekat-sekat. Pada penicillium, ujung conioidoformnya tidak melebar tetapi bercabang-cabang. Dengan deretan conidium pada cabang-cabang tadi, penicillium banyak terdapat pada bahan-bahan organik dan bersifat saprofit. Jenis-jenis penicillium antara lain sebagai berikut. A. Penicillium notatum dan Penicillium sirisogenum. Penghasil zat antibiotik penicillin ditemukan tahun 1929 oleh Alexander Fleming. B. Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas keju. C. Penicillium italicum, kapang biru, dan Penicillium digitatum, kapang hijau, merusak buah jeruk. D. Penicillium expansum menyebabkan buah apel membusuk di tempat penyimpanan. E. Penicillium islandicum merusak beras sehingga berubah menjadi berwarna kuning sehingga disebut yellow rice. C. Pyrenomicetes. Ciri khas yang dimiliki ialah askoma berbentuk khusus yang dilengkapi dengan osteolum, lubang yang melepas askus dan askospora. Tubuh buah seperti itu disebut peristesium yang dapat berwarna cerah atau gelap. Contoh kelas Pyrenomicetes adalah Neurospora cytophila yang banyak digunakan di Indonesia untuk membuat oncom merah dari ampas tahu atau bangkil kacang tanah. Neurospora dapat tumbuh subur pada tongkol jagung yang sudah direbus dan telah diambil bijinya. 3. Basidiomycota. Basidiomycota mencangkup sebagian dari spesies makroskopis dan amat mencolok. Jamur ini seringkali dijumpai di lapangan dan di hutan-hutan. A. Struktur tubuh. Ciri utamanya hifobersepta dengan sambungan apit calm connection. Spora seksualnya terbentuk basidium berbentuk gada. Tubuh cendawan Basidiomycota mencangkup seperti batang dan tudung, sering disebut basidioscarp. Jamur ini memiliki struktur disebut basidium menghasilkan spora. Fungsi basidium sama dengan askus pada Ascomycota. Pada ujung bagian basidium akan tumbuh 4 basidiospora. Terdiri beberapa kelas, yaitu Hymenomycetes, ordo Agaricales, familia Agaricaceae, mencangkup jamur-jamur berlamela, memiliki keping lipatan berupa bilah-bilah. Ciri-ciri jamur ini berdaging, bersifat saproba, dan tubuh buah seperti payung. Beberapa spesies tangkainya asimetris pendek, bahkan tidak bertangkai. Basidiospora terdapat di permukaan lamela atau terbentuk di bagian bawah tudungnya. Contoh terkenal dari Agaricaceae ini adalah Volvariella, Volvacea, jamur padi, jamur dami. B. Cara reproduksi. Daur hidup Basidiomycota dimulai dari pertumbuhan spora basidium, pertumbuhan conidium. Spora basidium atau conidium akan tumbuh menjadi benang hifa yang bersekat dengan satu inti, kemudian hifa membentuk miselium. Hifa dari dua jenis yang berbeda, positif dan negatif, ujungnya bersinggungan dan dinding selnya larut. Inti sel dari salah satu sel pindah ke sel yang lain. Terjadilah sel dikariotik. Dari sel dikariotik akan tumbuh hifa dan miselium dikariotik. Miselium dikariotik akan tumbuh menjadi tubuh buah dengan bentuk tertentu, misalnya seperti payung.
Basidiomycota mencangkup lebih dari 1.500 spesies. Contohnya yang berperan dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Lentinus edodes dan shiitake di Cina dan Jepang. Jamur ini diproduksi secara untuk dikonsumsi. 2. Pleurotes, jamur kayu yang hidup pada kayu atau substrat yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini dapat dimakan. 3. Auricularia poltrica, jamur kuping. Tumbuh pada kayu yang lapuk, berwarna kecoklatan, berbentuk menyerupai daun telinga. Jamur ini dapat dimakan. 4. Ganoderma aplanatum dan Polyporus giganteus. Tubuhnya berbentuk setengah lingkaran, menyerupai kipas, digunakan untuk obat-obatan, disebut ganoterapi. 5. Amanita muscaria, hidup pada kotoran ternak, menghasilkan toksin muskarin yang dapat membunuh lalat. 6. Puccinia graminis, hidup sebagai parasit pada tanaman rumput-rumputan. Gramineae menyebabkan bercak-bercak pada daun seperti karat. Sering juga disebut jamur karat. 4. Deuteromycota. Divisi ini disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi ini dibuat untuk mengelompokkan semua jamur yang tidak termasuk ke dalam divisi lainnya. Ciri utama dari divisi ini adalah belum diketahui reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Jamur Deuteromycota ditemukan di daratan. Sebagian besar anggota divisi ini kemungkinan berkerabat dengan Ascomycota karena pembentukan konidia. Sisanya kemungkinan adalah Zygomycota dan Basidiomycota yang tidak melakukan reproduksi seksual. Contoh jamur yang tidak diketahui alat reproduksi seksualnya yaitu Caladisporium, Culvularia, Gliosporium, dan Diploria. Contoh klasik dari jamur ini di Indonesia adalah Monilia cytophila, yaitu jamur oncom. Jamur ini umumnya digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monilia dapat tumbuh juga pada roti, sisa-sisa makanan, tongkol jagung, pada tonggak-tonggak, atau rumput sisa terbakar. Conidiumnya sangat banyak dan berwarna jingga. Fase pengembangbiakan secara vegetatif pada Monilia cytophila ditemukan oleh Dodge 1927 dari Amerika Serikat. Sedangkan fase generatifnya ditemukan oleh Dwi Joseph Putro 1961. Setelah diketahui fase generatifnya, jamur ini dimasukkan ke golongan Ascomycota. Setelah itu diganti namanya menjadi Neospora cytophila atau Neospora crassa. A. Cara reproduksi. Jamur ini bereproduksi secara aseksual, menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa, disebut conidiofor. Kemudian jamur ini merupakan peralihan jamur yang tergolong Ascomycota ke Basidiomycota, tetapi belum diketahui hubungannya. B. Peranan. Jamur ini bersifat sapropit pada organik, sebagai parasit tanaman tingkat tinggi, perusak tanaman budidaya, serta tanaman hias. Jamur juga menimbulkan penyakit kulit pada manusia, yaitu dermatomycosis, misalnya penyakit kurap disebabkan Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Panu disebabkan oleh Malassezia furfur, dan penyakit kaki atlet ditimbulkan oleh Epidermophyton flocosum. Untuk memberantas jamur ini digunakan fungisida, misalnya Locanolidine M45 dan Capersanzos. Lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur mikobion dan alga ficobion. Menurut seorang ahli mikologi, tercatat sebanyak 18.000 spesies lumut kerak. Lumut kerak dapat tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Lumut kerak dapat bertahan dalam keadaan panas, dingin, dan panas luar biasa. Bila diamati menggunakan mikroskop, lumut kerak terlihat jelas terdiri atas hifa jamur dan sel alga.
Pada simbiosis ini, alga memperoleh air dan unsur esensial dari jamur, dan sebaliknya, alga memberikan makanan hasil fotosintesis kepada jamur. Kehidupan bersama yang saling menguntungkan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Lumut kerak mempunyai ciri, yaitu warnanya bercap hijau keputih-putihan. Sering ditemukan tepung yang berasal dari sel alga yang terbungkus hifa, memiliki soredium, dan dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk lainnya. Lumut kerak bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan fragmentasi dan soredium. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh individu baru. Soredium terdiri atas satu atau beberapa sel alga yang terbungkus rapat oleh hifa. Jika soredium terlepas dan terbawa angin atau air ke tempat lain, akan tumbuh individu baru. Berdasarkan bentuknya, lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu krustos yang bentuknya seperti kerak, contohnya adalah grapis; folios yang bentuknya seperti daun, contohnya adalah parmelia; dan frutikos yang bentuknya seperti semak, contohnya adalah Usnea longissima. Lumut kerak bermanfaat sebagai makanan hewan, sebagai bahan obat, sebagai bahan pewarna dan penyamak, dan juga sebagai indikator tingkat polusi. Mikoriza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan. Simbiosis tersebut saling menguntungkan, yaitu jamur memperoleh zat organik dan akar tumbuh-tumbuhan memperoleh air dan unsur hara. Beberapa jamur seperti Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan seperti pinus atau brinjol berdasarkan kedalaman jaringan tumbuhan yang digunakannya. Mikoriza digolongkan menjadi 2, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Ektomikoriza di mana jamur menempel pada ujung akar tanaman tingkat tinggi, dan endomikoriza di mana hifa jamur masuk ke dalam jaringan secara intraseluler. Dan ada juga 5 keuntungan dari mikoriza. 1. Meningkatkan volume tanah yang dapat dijangkau oleh akar. Kedua, meningkatnya pengambilan unsur hara lainnya. Ketiga, menjadikan tanaman kurang peka terhadap kekurangan air. Keempat, meningkatkan daya tanaman terhadap serangan patogen. Kelima, meningkatkan pembentukan bintel akar pada tanaman legum. Dan ada juga ciri-ciri dari mikoriza. Adanya selubang akar yang tipis berupa jaringan artifal yang dapat menginfeksi dinding sel korintesnya. Berikut ada peran jamur. 1. Menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Kedua, sumber bahan makanan. Ketiga, makanan suplemen. Keempat, membasmi organisme penyebab penyakit. Peran jamur yang menguntungkan dalam kehidupan manusia. Jamur mempunyai berbagai manfaat, antara lain menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem sebagai bahan makanan bergizi tinggi, dan untuk membuat jenis makanan baru dan makanan suplemen, dan untuk obat-obatan dan membasmi organisme penyebab penyakit. Contoh jamur yang menguntungkan. 1. Rhizofood Geringeas menghasilkan asam fumarat. Kedua, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tempe, roti, minuman sake, dan bir. Ketiga, Aspergillus oryzae menggempukan adonan roti. Keempat, Aspergillus venti untuk membuat sake, kecap, tauco, asam sirat, dan asam oksalat, dan asam bromide. Dan kelima, Aspergillus niger
untuk menghasilkan O2 dari sari buah dan menjernihkan sari buah. Dan ada juga jamur yang merugikan. Beberapa jamur ada juga merugikan karena penyebab penyakit pada tumbuhan, hewan, manusia. Misalnya, beberapa jamur menghasilkan racun seperti altolskin yang dihasilkan oleh sejenis kapak. Selain itu, jamur juga dapat bersifat parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh jamur yang merugikan. 1. Aspergillus flavus menghasilkan aflatoxin penyebab kanker pada manusia. Kedua, Aspergillus fumigatus kanker paru-paru, kanker pada paru-paru burung. Ketiga, Amanita phalloides mengandung balin yang menyebabkan kelainan bagi yang memakannya. Dan keempat, ada Urtigalus medis, parasit pada tanaman jagung dan tembakau. Dan kelima, ada Epidermoston phlecophum, penyebab penyakit kaki atlet.